Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Kusuma Dewi, NIM 17411062. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Pendaftaran Siswa pada LKP Multisarana Informatika dengan metode PICES. Langkah pertama adalah identifikasi masalah yang dimana belum adanya evaluasi sistem informasi sehingga perlu adanya evaluasi berdasarkan kepuasan pengguna menggunakan metode PICES dengan 6 aspeknya, di mana untuk menggunakan penelitian ini setiap 6 aspek tersebut dilambangkan dengan variabel X1 sampai X6 dan kemudian untuk variabel Y atau dependen adalah kepuasan pengguna. Selanjutnya dikaji masalah metode yang sama dan teori-teori ilmiah yang bersumber dari jurnal dan e-book. Dan berikutnya adalah penyusunan kuesioner, yang dimana kuesioner ini diperoleh dari jurnal-jurnal yang diinovasi sehingga dapat memudahkan pemahaman bagi responden sebelum disebarkan. Kemudian untuk pertanyaan ada 25 soal. Untuk pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, dan penentuan sampel dari populasi dan penyebaran kuesioner. Kemudian untuk statistik deskriptif responden ini diketahui bahwa data ini berupa data kualitatif sehingga data tersebut tidak perlu di deskriptif statistik seperti mean, standard deviation, dan lain-lainnya. Untuk di variabel ini datanya semua valid dan tidak ada data yang hilang. Kemudian untuk responden jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin terbanyak laki-laki, kemudian untuk usia 21-30 tahun, dan untuk jenjang di karyawan swasta. Kemudian statistik deskriptif kuesioner untuk variabel X1 dengan Y, semua responden menjawab dan tidak ada data yang hilang. Kemudian untuk meannya terdapat median adalah nilai rata-rata, median nilai tengah, standard deviation adalah penyebaran data dari nilai rata-ratanya, variance adalah kuadrat dari standard deviation, range adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian untuk setiap jawaban Likert dari 1 sampai 5 didapat bahwa untuk variabel X1 sangat tidak puas dan tidak puas adalah 0, ragu-ragu 15, puas 59, dan sangat puas 103. Begitu pula X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan juga Y. Kemudian untuk setiap variabel X1 sampai dengan Y, nilai signya berada pada 0,00 dan nilai R-nya lebih besar daripada tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa item valid. Kemudian untuk uji reliabilitas didapat bahwa nilainya 0,945, artinya nilai ini berada di 0,8 sampai 1,0 dan reliabilitas baik. Kemudian untuk uji normalitas dapat bahwa nilai signya berada pada 0,2. Dapat disebutkan bahwa diterima H1 ditolak, artinya data berdistribusi normal. Dan juga untuk nilai grafiknya bahwa nilai titik-titik berdekatan berada di sekitar garis dan juga mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disebutkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk uji korelasi pada tabel tersebut bahwa variabel X1 sampai X6 nilai signya 0,0 sehingga HO1 sampai HO6 ditolak dan H1 sampai H6 diterima, artinya terdapat hubungan tiap variabel X1 sampai X6 terhadap variabel Y. Kemudian untuk nilai correlation coefficient atau nilai korelasi X1, X3, X4, X5, dan X6 memiliki kearatan kuat, sedangkan X2 memiliki nilai kearatan sangat kuat. Untuk tabel variabel entered untuk S1 sampai X6 dimasukkan ke dalam perhitungan semuanya dan tidak ada yang dikeluarkan. Kemudian untuk modus summary, nilai R adalah menyatakan bahwa nilai ini memiliki hubungan positif sangat kuat antara X1 sampai X6 dan Y sebesar 0,90. Untuk R square bahwa terdapat X1 sampai X6 mempengaruhi variabel Y sebesar 0,93 atau 90,3%. Dan sisanya adalah variabel lain. Kemudian standard error of the estimate artinya adalah prediksi kepuasan pengguna sebesar 0,192. Untuk nilai uji F bahwa dapat nilai F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu 43,290, lebih besar daripada 0,445 dan nilai signya kurang dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima, H1 ditolak. Terdapat pengaruh antara ini pada X1 sampai X6 dan variabel Y secara signifikan. Kemudian untuk persamaan regresi yang berganda untuk kolom standard coefficient di kolom B bahwa dapat disimpulkan bahwa persamaan regresinya berada di Y dengan minus 1,98 ditambah 0,052 X1 hingga seterusnya. Kemudian untuk hasil uji T didapat bahwa X1, X2, dan X6 terdapat pengaruh X1, X2 maupun X6
terhadap variabelnya secara signifikan karena nilai T hitungnya lebih besar dari tabel, dan juga nasiknya kurang dari 0,5. Untuk X3, X4, X5, H3, H4, H5 ditolak karena tidak terdapat pengaruh antara X3, X4, X5 terhadap variabel Y karena nilai T3 lebih kecil daripada T tabel dan nasiknya lebih besar daripada 0,05. Untuk dalam evaluasi menggunakan metode Pitches, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna, maka menggunakan rumus RK sama dengan JSK dibagi JK. Dan untuk mengetahui tingkat kepuasannya menggunakan teori Kaplan-Norton. Dapat bahwa setiap 6 aspek tersebut untuk rata-rata keseluruhannya adalah 4,52 dengan kategori puas. Maka dapat disimpulkan kelebihan dan kelemahannya untuk performnya sistem telah memberikan akses yang cepat dan juga menunya mudah digunakan. Kemudian untuk informasinya, itu memberikan informasi yang tepat dan juga akurat dari terdahulu hingga terkini. Kemudian untuk ekonominya, sistem memberikan biaya sesuai layanan dan juga transparan dan konsisten. Kemudian untuk kontrolnya, sistem memiliki batasan akses dan juga selama ini sistem tidak pernah mengalami error maupun juga aman dari serangan virus. Kemudian untuk efisiennya, sistem sangat efisien karena tidak membuang waktu, biaya, dan juga tempat. Kemudian untuk servisnya memberikan layanan yang baik dan interface-nya sangat mudah dan diakses di berbagai perangkat. Kesimpulan dan sarannya adalah sistem informasi ini telah memiliki keunggulan berdasarkan metode Pitches. Sistem ini telah memberikan kepuasan pengguna. Dari hasil evaluasi didapat bahwa untuk setiap variabel didapat rata-ratanya 4,52 dengan kategori puas. Untuk hasil uji F-nya terdapat pengaruh independen X1 sampai X6 dan dependennya secara signifikan. Untuk uji T-nya X1, X2, X6 memiliki terdapat pengaruh signifikan terhadap dependennya, sedangkan X3, X4, X5 tidak terdapat pengaruh signifikan. Kemudian untuk sarannya adalah diharapkan sistem yang dimaksudkan inovasi dari aspek-aspek kategori puas yaitu perform sampai efisiennya sehingga bisa memberikan kepuasan yang sama dengan servis. Kemudian untuk penelitian selanjutnya dapat dilihat dari sudut pandang lain yaitu dari para calon siswa sehingga dapat membandingkan hasil yang sudah diteliti dengan hasil yang baru. Demikian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.